Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis kitab Al-Matjar Ar-Rabih, mengejar atau memburu pahala. Hari ini kita akan membahas pahala menunaikan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar an Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfi salatin wa fi masjidi alfu salatin wa fi masjidi baitil maqdis bi khamsi mi'ati salatin. Kelipatan salat yang ditunaikan di Masjidil Haram adalah 100.000 rakaat, di masjidku yaitu Masjid Nabawi 1.000 rakaat, dan Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa 500. Baik, sekarang kita kupas satu persatu profil 3 masjid ini berkenaan dengan Masjidil Haram. Masjid ini memiliki keutamaan, di antaranya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah pertama kali didirikan di dunia ini adalah rumah yang ada di kota Bakkah. Inilah istimewanya Masjidil Haram. Inilah masjid pertama kali berdiri di dunia ini. Allah tidak menyebut Mekah tapi Bakkah. Tentu ada hikmahnya, ada rahasianya. Kita buka kamus dan keterangan para ulama, Bakkah bisa diterjemahkan penuh sesak berjejal-jejal, su-suan kalau bahasa kita. Dan memang terbukti musim haji penuh sesak. Yang umrah di bulan Ramadan silahkan, sudah banyak cerita betapa sesaknya Masjid Al-Haram di bulan Ramadan. Tetangga saya sholat subuh berangkat jam 4, adzan subuh di sana setengah 6, berarti 1,5 jam sebelum adzan sudah berangkat. Jangankan masjid, halaman tidak dapat, sholatnya di jalan dengan radius 1 km dari Masjidil Haram. Itu menunjukkan betapa sesaknya Masjidil Haram. 10 tahun yang lalu barangkali kalau Bapak umrah bisa mencari bulan di mana Masjidil Haram agak sedikit longgar, tapi hari ini nggak ada ceritanya. Oh, kalau ingin longgar bulan Agustus kan panas, nggak ada ceritanya. Saya umrah di bulan Agustus ternyata penuh berjejal-jejal. Di puncak musim dingin, November, Desember, luar biasa. Jadi betul kalau Masjidil Haram disebut dengan kata Bakkah, bukan Mekah, karena memang situasinya berjejal-jejal. Tapi makna Bakkah yang lain adalah menangis, karena siapa saja yang datang ke Masjidil Haram begitu menatap Ka'bah, jangankan menatap Ka'bah, dari jauh Masjidil Haram sudah terlihat
rata-rata jamaah yang saya bawa sudah berderai air mata. Baik. Kemudian yang kedua, istimewanya Masjidil Haram karena tepat di sana di atas Masjidil Haram, ternyata di sana juga ada Ka'bahnya malaikat. Ketika kita punya Baitullah, nama lain dari Ka'bah, maka lurus, tegak lurus di langit sana ada Baitul Ma'mur. Di ayat keempat surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Ayat keempatnya wal Baitil Ma'mur, demi Baitul Ma'mur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulla yaumin yadkhulu al-malaik sab'una alfa malakin. Setiap hari Allah masukkan 70.000 malaikat untuk menunaikan ibadah. Fa idza kharaju lam ya'udu ba'dahu abada. Sehari semalam mereka sudah selesai ibadah, begitu keluar mereka tidak akan mungkin masuk kembali selama-lamanya ke Baitul Ma'mur. Berarti minimal sehari Allah ciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan beribadah sehari semalam, begitu selesai silakan keluar. Dan kalau sudah keluar tidak mungkin akan masuk lagi. Inilah bedanya Baitullah dan Baitul Ma'mur. Baitullah milik manusia, Baitul Ma'mur milik malaikat. Baitullah kita bisa berkunjung berkali-kali, sementara malaikat hanya bisa mengunjungi Baitul Ma'mur seumur hidup hanya sekali. Dan itu pun kuotanya dibatasi, hanya 70.000. Kemudian Ka'bah juga istimewa karena dijadikan oleh Allah sebagai kiblat. Meskipun akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, turun wahyu, Muhammad, mulai hari ini salatmu dan salat para sahabat tidak menghadap Ka'bah tapi menghadap Masjidil Aqsa. Ini salah satu perintah yang berat dilaksanakan oleh Rasulullah. Bukti beratnya, setiap hari Rasulullah melihat ke langit, nunggu-nunggu kalau Jibril datang membawakan wahyu, instruksi kiblat kembali ke Masjidil Haram. Seringnya Rasulullah melihat, menatap langit, menyebabkan Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku tahu wahai Muhammad, aku mengerti engkau setiap hari mengarahkan pandanganmu ke langit. Dan ini berlangsung selama 16 bulan. Begitu bulan ke-17 yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, turunlah Jibril membawakan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mulai hari ini arahkan pandanganmu saat sholat ke arah Masjidil Haram. Baik, di sini menghadapnya menggunakan kata-kata syatro. Syatro itu arah, itu pun kira-kira, meskipun meleset gak apa-apa. Maka betul kalau Imam Qurtubi menerangkan kiblatnya orang yang sholat di dalam Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kiblatnya orang di luar Masjidil Haram adalah Masjidil Haram, tidak mesti plek Ka'bahnya. Berarti penduduk Mekah mungkin radius 20 kilometer, nggak usah pakai kompas mana Ka'bah, cukup lihat jam dari kejauhan sudah terlihat. Radius 20 km bahkan lebih dari itu, Masjidil Haram bisa dilihat hari ini dengan jam. Yang penting jam itu yang jadi patokan. Yang ketiga,
kiblatnya umat Islam di luar Arab Saudi, yang penting arahnya ke Mekah. Maka menghadap kita adalah syatro. Syatro itu arah yang sifatnya kira-kira, meleset sedikit nggak masalah. Sehingga kan banyak masjid diumumkan bahwa nanti ba'da asar matahari tepat di atas Ka'bah. Kepada kaum muslimin bangsa Indonesia, silahkan lihat arah bayangan ke arah mana, itulah arah kiblat yang benar. Akhirnya hasilnya apa? Banyak shop di masjid dimiring-miringkan. Nah, itu tidak perlu. Maka dalam sebuah hadis, walakin syarriku au gharribu, silahkan menghadap barat atau menghadap ke arah timur. Maka bangsa Indonesia sekedar menghadap barat sudah sah insya Allah. Sehingga masjid yang shopnya pengen dimiring-miringkan tidak usah, barat itu sudah sah. Baik, kita lanjutkan. Spesialnya Masjidil Haram, karena Masjidil Haram bagian dari manasik haji. Manasik diawali tawaf di depan Ka'bah dan diakhiri dengan tawaf di depan Ka'bah. Datang pertama kali tawafnya apa? Tawaf kudum atau tawaf umroh. Terakhir kali berpisah bagaimana? Datang lagi untuk tawaf wada, berpisah dengan Masjidil Haram, dan itu bagian dari rukun haji. Baik, kita lanjutkan. Kemudian spesialnya Masjidil Haram karena di situ ada air Zam-Zam. Khairu ma'in ala wajhil ardi. Tidak ada air yang lebih mulia di dunia ini melebihi air Zam-Zam. Nah, kemudian agungnya Masjidil Haram hingga Allah turunkan surat li'ila fi Quraisyin. Surat ini pendek. Nah, sekedar pengetahuan Bapak-bapak, Alam Taro dan li'ila fi Quraisyin itu seolah dua surat yang harusnya disatukan, sebagaimana Al-Anfal dan surat At-Taubah. Begitu Al-Anfal selesai, tidak ada bismillah, langsung bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin, tanpa ada bismillah. Kenapa? Salah satu rahasianya adalah Al-Anfal dan surat At-Taubah itu satu kesatuan. Bagi yang hafal dua surat ini, ngerti terjemah dan ngerti tafsirnya, akan punya kesimpulan bahwa edisi yang ada di surat Al-Anfal belum selesai, kelanjutannya ada di surat At-Taubah, maka tidak ada bismillah. Jadi dua surat ini tidak bisa dipisahkan, sebagaimana Alam Taro dan li'ila fi Quraisyin. Maka Umar bin Khattab ketika memimpin sholat Isya, rakaat pertama membaca wattini wazzaitun. Begitu rakaat kedua Alam Taro dan li'ila fi Quraisyin, untuk mengumumkan kepada kaum muslimin dua surat ini adalah satu kesatuan. Loh, kenapa? Dua surat ini mengingatkan penduduk Mekah atas karunia agung dari Allah ketika Mekah memiliki Ka'bah. Di surat Alam Taro, kalian harus ingat wahai penduduk Mekah, Ka'bah akan diserang, tidak usah dihadapi oleh penduduk Mekah, Allah yang langsung bertindak mengirim burung ababil. Ini nikmat yang harus kalian syukuri. Nah, kenapa li'ila fi Quraisyin? Li'ila fi Quraisyin karena kebiasaan masyarakat Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i wassaib, kebiasaan mereka berdagang di musim dingin ke negeri Yaman, di musim
panas ke negeri Syam, berarti Palestina dan Suriah. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasaibna. Kalimat berikutnya, falyabudu rabb hadzal bait. Ibadahilah, sembahlah Allah yang memiliki al-bait, yaitu Baitullah. Kenapa Allah tidak mengatakan falyabudullah saja, ibadahilah Allah, tapi menggunakan falyabudu rabb hadzal bait? Karena di padang pasir di Jazirah Arab, di tempat-tempat sepi, jalur perjalanan itu banyak perampok dan begal. Pedagang kota Mekah kalau pergi ke Yaman tiba-tiba dijegat begal. Ditanya oleh begal, "Kamu dari mana?" "Saya dari Mekah." Nah, para begal tahu Mekah itu ada Baitullah, ada Ka'bah. Mereka tidak berani mengusik. Sebagaimana begal-begal begitu banyak jalur perjalanan antara Mekah sampai negeri Syam, begal akan bertanya kepada rombongan yang datang, "Dari kemana kamu?" "Dari Mekah." Udah, para pedagang dibiarkan untuk meneruskan perjalanan. Baik. Jadi karena faktor Baitullah itulah para pedagang di musim dingin dan musim panas merasa aman, tidak pernah terusik oleh para penjahat. Sehingga kalimat berikutnya apa? Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang bisa memberi makan kalian sehingga kalian tidak kelaparan. Kenapa? Mekah itu, mungkin yang pernah ke Mekah tahu sendiri, tidak ada jengkal tanah di Mekah yang bisa ditanami. Semua berupa bebatuan. Kalau di Arafah sekarang ada pohon-pohon, itu karena salah satu jasa Pak Karno mengirim tanah dan pepohonan ke Mekah, sehingga orang Mekah menyebut pohon-pohon yang di Arafah disebut apa? Pohon Soekarno. Maka Raja Salman berapa tahun yang lalu datang ke Indonesia, yang ditanyakan pertama kali apa? Ada tidak anak keturunan Soekarno? Karena ingat Soekarno punya jasa, sehingga adanya penghijauan di kota Mekah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memberi rasa aman sehingga kalian tidak pernah takut pergi ke manapun. Baik. Kemudian selanjutnya, ketika Masjidil Haram disebut, maka sebenarnya itu meliputi seluruh tanah haram. Maka kalau Bapak baca Quran ketemu kata Masjidil Haram, maknanya bukan masjid itu, tapi seluruh tanah haram. Coba yang paling mudah, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram. Bapak buka hadis. Dari mana Rasulullah berangkat? Berangkatnya dari rumah Ummu Hani, tidak dari Masjidil Haram. Tapi Allah menyebut berangkatnya dari Masjidil Haram. Itu bukti bahwa Masjidil Haram adalah tanah haram. Dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang yang beriman, musyrik itu najis. Karena najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Tahun depan sudah tidak ada diperbolehkan orang-orang musyrik masuk Masjidil Haram. Yang diterapkan apa? Tidak boleh masuk ke tanah haram. Jadi tidak hanya sekedar masjid, dan peraturan itu masih ada pada hari ini. Maka yang pernah berjalan-jalan di kota Mekah, mungkin ketemu bule orang Kristen, iya di Mekah.
Tapi kalau sudah masuk tanah haram mereka pasti akan dihalau. Baik, berarti kelipatan 100.000 rakaat itu tidak hanya di Masjidil Haram tapi seluruh tanah haram. Maka bagi jamaah haji yang hotelnya di distrik Misfalah Aziziyah, ayo sebut ibu-ibu yang bapak-bapak yang alumni sana. Misfalah, Aziziyah, Bahutmah, Mahbas, Cin, Hafair. Kok gak ada yang nyaut? Jangan-jangan belum pernah ke Mekah. Ini jamaah haji banyak kan? Pak Rosid di mana dulu? Lupa. Aduh, harus saya tahu ini hotelnya saya di Misfalah. Surganya orang yang mau belanja itu Misfalah. Oh, saya di Jarwal. Oh, berarti itu jalur pasar Seng. Dulu kan surganya belanja kan di situ. Ada yang di Jafariyah. Nah, meskipun Bapak sholat di hotel tetap dapat 100.000 rakaat. Jadi tidak hanya Masjidil Haram, termasuk di masjid-masjid kecil seperti Masjid Jin. Masjid di mana di situ Rasulullah pernah ketemu rombongan jin. Kemudian Masjid Abu Hurairah, karena dulu Abu Hurairah membacakan hadis-hadis di kota Mekah di situ. Baik, pertanyaannya, lah kalau begitu nggak usah ke Masjidil Haram, sholat saja di hotel. Maka saya jawab, oh jangan, saya tidak memberikan peluang jamaah saya untuk sholat di hotel. Tetap ke Masjidil Haram. Betul di masjid di hotel dapat kelipatan 100.000 rakaat. Ya. Tapi di sana ada banyak kerugian. Apa itu? Lam yahtu khutwatan illa rufi'a biha darajatan. Kita kalau sholat di hotel tidak dapat langkah-langkah kaki. 1. 2. Wa huwa fis sholati madamati sholatu hiya tahbisu. Keluarnya seseorang baru keluar, Allah nilai dia sedang sholat non-stop sampai pulang ke rumah. Coba jalan kaki ke Masjidil Haram, atau yang dari Misfalah Kudai, itu kan harus antrian bus. Jadi baru keluar, nunggu bus, naik bus, Allah menilai dia sedang sholat. Beda dengan sholat di hotel. Kerugian yang lain, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholat seseorang makmumnya satu berlipat pahalanya mengalahkan kalau dia sholat sendirian. Sholatul rajuli ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholat seseorang makmumnya dua berlipat mengalahkan pahalanya dibanding orang yang makmumnya cuma satu. Fama huwa aktsar fahuwa afdal. Semakin banyak jamaah semakin banyak kelipatan pahalanya. Loh, di Masjidil Haram 2 juta orang, di hotel cuma 5 orang, ya rugi. Jadi saya tidak memberikan peluang, nggak bisa, nggak ada yang sholat di hotel, semuanya pergi ke Masjidil Haram. Baik, yang kedua, Masjid Nabawi. Berkenaan dengan Masjid Nabawi, begitu Rasulullah tinggal di Kuba selama seminggu, kemudian naik onta, tiba-tiba beliau dapat instruksi dari langit, Muhammad turun dari ontamu. Akhirnya Rasulullah bersabda, khalliha fa innaha ma'muratun. Biarkan onta ini berjalan, jangan dihalangi. Tunggu di mana dia berhenti, disitulah kita akan mendirikan Masjid Nabawi. Berjalan dan berhentinya ma'muratun, instruksi dari langit. Dah, akhirnya onta itu jalan. Tiba-tiba doprok. Di mana? Komplek pekuburan.
Di situ ada satu rumah tua hampir roboh dan ada beberapa pohon kurma. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pemilik tanah dari suku Banu Najjar, kakak beradik namanya Sahal dan Suhel, dipanggil, "Thaminuni bihaitikum." Ini tanah harganya berapa? Saya sudah menyiapkan uang untuk membebaskan tanah ini untuk pembangunan masjid. Ternyata kakak beradik menjawab, "La nuridu samanaha illallah illa illallah." Kami tidak butuh duit, kami butuh Allah. Gratis ya Rasulullah saya lepaskan. Coba bisa dibayangkan bapak-bapak, betapa Sahal dan Suhel sampai hari ini panen pahala karena Masjid Nabawi tidak pernah sepi. Karena dia mewakafkan tanah itu untuk pembangunan Masjid Nabawi. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Wa bi kuburil musyrikina nubisat wa bis thimari kutiat wa bil kharibi hudimat." Tolong kuburan ini bongkar, tulang-tulangnya pindah ke tempat lain. Rumah sudah tua ratakan dengan tanah. Pohon kurma tolong ditebang. Berarti Masjid Nabawi, salah satu ruangan di Masjid Nabawi dulunya adalah lokasi pekuburan. Baik, akhirnya berdirilah Masjid Nabawi. Kemudian berkenaan Masjid Nabawi, di situ tentu ada raudhah. Dan raudhah sementara yang Bapak pahami itu hanya ruangan kecil ma baina baiti wa minbari, raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku ini adalah taman-taman surga. Tafsirnya apa? Jengkal tanah yang akan dibawa di surga adalah raudhah. Jadi raudhah akan dibawa nanti ke surga. Berarti siapa yang pernah mengunjungi raudhah akan ketemu raudhah lagi di Jannatul Firdaus. Kemudian selanjutnya kalimat antara mimbarku dan rumahku. Sementara rumah Rasulullah berderet 9 rumah istri-istri beliau, Aisyah, Hafsah, Saudah binti Zam'ah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian Maimunah, termasuk Zainab binti Jahsy. Maka bagi bapak-bapak yang sedang ngantri mau masuk raudhah, sebenarnya antrian bapak-bapak itu sudah berada di raudhah. Jadi raudhah itu tidak cuma ruangan kecil itu, tapi raudhah itu semua rumah Rasulullah membentang 9 rumah istri Rasulullah ke kiri. Maka siapa yang sedang ngantri untuk masuk berarti dia sudah berada di raudhah. Disitulah sudah mulai banyak berdoa. Dan tolong bapak-bapak, kalau sudah masuk raudhah nggak ada HP dihidupkan. Pokoknya salah satu peraturan yang ikut bareng saya, nggak ada ceritanya HP dihidupkan. Kenapa? Raudhah cuma 10 menit, rugi kalau harus sibuk foto-foto. Kalau pengen tahu foto-foto raudhah di YouTube banyak, udah gitu aja. Itu ruangan ibadah, bukan ruangan untuk selfie. Bahkan saya berani mengatakan haram hukumnya sibuk dengan HP untuk mengabadikan momen. HP, Mas tolong syuting saya sedang sholat. Nah, itu bagi saya itu sesuatu yang saya haramkan. Pat mati tidak ada foto-fotoan. Baik. Kemudian secara umum karena Masjid Nabawi berada di kota Madinah, berarti berlaku keutamaan kota Madinah. Baik, karena waktu sudah ini, ternyata masih ada satu
Terakhir Masjidil Aqsa. Difirmankan di surat Al-Isra ayat 1. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kata-kata Aqsa dilanjutkan dengan apa? Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi seluruh daerah yang mengelilingi Al-Aqsa. Tafsirnya apa? Tafsirnya adalah seluruh negeri Syam. Berarti Al-Aqsa dan seluruh negeri Syam adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Berarti Lebanon, Suriah, Palestina dan Yordania. Baik. Kemudian apa keberkahan Masjidil Aqsa? Jawabannya adalah semua buah-buah dan sayur yang tumbuh di negeri Syam. Kalau bisa bapak-bapak sempatkan seumur hidup sekali, boya sesekali makan semangka dari Palestina. Jangan semangka masaran terus, sesekali semangka dari Palestina. Melon dari sana, kurma dari sana. Karena semua buah sayur yang berasal dari negeri Syam penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang lain adalah wa inna malaikatar rahman basitatun ajnihataha lisyam. Malaikat Rahman mengepak-kepakan sayapnya menaungi negeri Syam. Keberkahan yang lain, tepat di atas negeri Syam sana, di langit sana, ada pintu tobat yang sampai hari ini terbuka dan akan tertutup ketika matahari terbit dari sebelah barat. Dan hebatnya negeri Syam adalah negeri Al-Malhamah Al-Kubra. Ketika umat Islam punya khilafah Islamiyah di akhir zaman, pimpinannya Imam Mahdi, ibu kota umat Islam di Damaskus, dan disitulah kita memenangkan perang akhir zaman, dan puncaknya ketika kita bisa membunuh Dajjal di Palestina, dan satu persatu orang-orang Israel akan kita basmi. Baik, cukup. Berarti kesimpulannya Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Cukup satu. Ya. Ya. Keistimewaan kita bisa sholat berada di dalam Ka'bah itu karena kan menghadapnya juga bisa ke barat timur. Ya. Yang kedua, menyambung kemarin yang masih agak kurang sambung tentang sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dia mengambil kata sebaik-baik. Berarti kan maknanya mereka memahami, oh, paling baik di rumah, tidak di masjid. Apakah itu benar atau sholatnya wanita di rumah itu bisa menyaingi, mengimbangi sholatnya jamaah di masjid? Ya, baik. Mungkin tidak kita bisa masuk ke dalam Ka'bah, kelihatannya tangeh lamun itu. Karena itu hanya diperbolehkan raja-raja. Oh, yang itu. Jadi baik. Tapi di Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar pernah sekali bersama Rasulullah masuk ke ruangan Ka'bah. Kalau sudah berada di ruangan situ, kemanapun boleh. Misalnya ini kotak Ka'bah, menghadap sana silahkan, sana silahkan, sana silahkan. Kalau berada di dalam Ka'bah itu. Bagaimana kalau di Celuwokan? Itu yang sering disebut Hijir Ismail kan? Sampai hari ini saya belum pernah berkesempatan.
Karena kan banyak jamaah yang mencari momen kapan bisa masuk. Bagi yang pernah masuk monggo silahkan. Tapi kalau saya di Masjidil Haram, jadi tiap orang kan punya kecondongan. Ada yang condongnya pengen memperbanyak tawaf, kan begitu. Masuk Masjidil Haram tawaf 7 kali, minggir 2 rakaat, tawaf lagi 7 kali, minggir 2 rakaat, sampai ada jamaah dari jam 12 sampai menjelang adzan subuh sampai 7 kali. Ya nggak apa-apa, itu kecondongan masing-masing orang berbeda-beda. Kalau saya di Masjidil Haram ini tempat yang paling nyaman untuk baca Quran. Artinya itu di dalam Ka'bah itu sendiri tidak ada apa itu dalilnya atau apa keistimewaan seperti Oh, nggak ada. kalau di Seolah-olah kalau masuk ke ruangan Ka'bah dapat 1.000.000 rakaat, ya nggak ada. Itu biasanya raja-raja itu bisa diberi kesempatan, atau beberapa, saya pernah mendengar beberapa pemimpin negara ada kesempatan untuk masuk. Tapi mulianya kita itu kan bukan karena bisa masuk ke dalam ruangan itu. Mulianya yang penting ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang punya prinsip sholat sebaik-baik wanita di rumah, boleh tidak? Akhirnya tidak pernah ke Masjid An-Nur. Kalau toh ngaji, sholat dulu di rumah, kemudian baru berangkat ke Masjid An-Nur, boleh tidak? Nggak masalah. Dia mengambil dohir hadis itu. Misalnya kan ada kajian subuh ceria, sholatnya di rumah, selesai sholat baru berangkat. Kemudian hari Selasa seperti ini ada pengajian, maghribnya di rumah, begitu selesai baru berangkat. Pengajian selesai pulang ke rumah sholat Isya, boleh tidak? Nggak masalah. artinya begini Pak Ustaz, sholatnya mereka di rumah itu kan apakah bisa mengimbangi Ya, mengimbangi sholatnya bapak-bapak di masjid. Cuma yang sholat di rumah itu juga terkena pasal jamaah masalahnya. Mana hadisnya? An Ummi Waraqata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha, dari Ummu Waraqah, berarti ibu-ibu ya. Rasulullah memerintahkan dia untuk memimpin sholat keluarganya yang ada di rumah. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu kalau di rumah piyambaan atau jamaah? Kalau piyambaan ya udah mendingan ke Masjid An-Nur. Udah gitu aja. Jadi kalau di rumah tidak bisa berjamaah, mending sholat ke masjid. Lumayan, badan gerak, olahraga, habis makan kan bagus, jalan kaki pulang balik. Bahkan kalau orang terlalu kaku, pokoknya rumah lebih baik, udah gini aja, terapkan di Mekah. Berani? Saya selama di Mekah tidak pergi ke Masjidil Haram, sholatnya di kamar hotel, karena sebaik-baik sholat wanita di rumah. Berani? Ya, jangan terlalu kaku. Kalau pergi ke Mekah, berarti sholatnya jangan di hotel. Ibu-ibu pergi ke masjid. Bagaimana dengan Jumatan di Masjidil Haram? Silahkan pergi Jumatan. Karena di hadis ada seorang wanita berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jumu'atin alal minbar. Saya itu hafal surat Qaf wal Qur'anul Majid karena seringnya surat ini dibaca di atas mimbar saat beliau berkhutbah Jumat. Berarti ibu-ibu ada tidak yang ikut Jumatan? Kan ada. Kira-kira bagi ibu-ibu sayang tidak kalau saat di Mekah dan Madinah pas hari Jumat, ngempasi hari Jumat, terus tidak sholat Jumatan di masjid?
Eman-eman kan Bu? Oh eman-eman. Meskipun isi Jumatnya juga gak paham kan? Pahamnya cuma ketika khotib membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, cuma itu aja. Tapi bagi kita bisa sholat Jumatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terasa spesial. Maka ada sebagian travel umroh haji, umroh 12 hari bisa Jumatan di Mekah dan Madinah, kan ada yang seperti itu. Ya, 2 kali Jumat. Baik, cukup. Berarti pekan depan kembali ke dosa-dosa besar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.